Lagi dalam channel Titan Gapi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba share tentang bagaimana cara untuk memaksimalkan ekor ikan gapi ya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara agar ekor ikan gapi itu bisa tumbuh jadi lebar dan tidak melipat ya teman-teman. Nah, seperti apa caranya? Oke, simak terus videonya. Dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya di sini ya teman-teman ya, agar kita lebih semangat membuat videonya ya teman-teman. Bagi yang sudah like, comment, share, dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Untuk ekor gapi yang lebar ini sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi ekor gapi ini bisa tumbuh menjadi besar ataupun lebar ya teman-teman ya. Untuk faktor pertama itu dari faktor genetik ya teman-teman. Jadi dari keturunan indukannya. Jadi pada saat kita memilih indukannya itu harus sesuai dengan kriteria seperti apa yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mempunyai keturunan ikan gapi yang half moon ya, kita membeli indukan yang ekornya yang half moon yang bagus. Ataupun kita menginginkan anakan atau keturunan ekornya delta ya, kita beli indukan yang mempunyai genetik ekornya delta. Ataupun dari jenis ekor yang bigtail ya teman-teman ya, kita membeli yang ekornya bigtail juga. Jadi ada bermacam-macam jenis ekor dari ikan gapi nih teman-teman. Lebar tapi macamnya ada banyak, ada half moon, ada bigtail, ada delta. Nah, untuk ketiga jenis ekor ini biasanya mempunyai jenis ekor yang lebar-lebar ya teman-teman ya. Kalau jenis yang ekor yang lainnya biasanya kurang lebar tuh teman-teman, seperti spertail ataupun roundtail itu biasanya kecil-kecil. Nah, untuk ekor yang lebar ini sendiri untuk perawatannya itu ada khusus ya teman-teman ya. Jadi ada treatmentnya, menjaga atau membantu agar pertumbuhan dari ekornya bisa maksimal selain dari sisi faktor genetik itu tadi dari indukannya. Nah, cara seperti apa agar menjaga ikan gapi yang kita progres atau kita besarkan di farm kita ini agar bisa menjadi besar itu caranya yang pertama adalah dengan mensortir atau selektif ya teman-teman ya. Selektif breeding itu setelah kita mempunyai indukan, kita anakan di farm kita, lalu kita lakukan sortir. Jadi beberapa anakan yang harus kita besarkan ya teman-teman. Kita akan progres ekornya dan badannya agar bisa tumbuh maksimal seperti yang kita inginkan. Nah, untuk progresnya sendiri menurut kami di Titan Gapi itu sebaiknya dilakukan di tank seperti ini nih teman-teman nih. Karena progres ikan gapi di tank itu akan sangat maksimal karena bisa dilihat secara lebih detail teman-teman ya. Nah, untuk penggunaan tank atau akuarium itu sendiri itu sangat bagus sekali karena kita bisa melihat dari sisi samping si ikan nih teman-teman nih. Jadi dari sisi samping si ikannya akan terlihat lebarnya. Jadi kita bisa pantau terus pertumbuhan perkembangan ikan gapi ini baik di badannya maupun di ekornya. Nah, untuk tank ini sendiri saya sarankan jangan mengisi air seperti ini teman-teman ya. Airnya jangan setengah untuk progres ekor ya teman-teman ya. Dia harus tingginya segini teman-teman, hampir penuh. Dan untuk ukuran tanknya saya sarankan tingginya ini menggunakan tinggi 30 cm ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman mau menggunakan tinggi sekitar 40 itu lebih bagus. Tujuannya adalah perbandingan dari volume air dan lebar ekor. Jadi semakin tinggi teman-teman ya, semakin tinggi level airnya itu untuk perkembangan pertumbuhan ekornya akan semakin bagus. Itu dari sisi volume airnya ya teman-teman ya. Jadi volume airnya kalau mau ikannya
ekornya lebar, itu harus volume airnya tinggi teman-teman ya. Nah itu untuk volumenya. Nah masih dari faktor airnya, air yang digunakan itu harus ada sirkulasi teman-teman. Sirkulasi dengan menggunakan aerator, yaitu ada pergerakan air, jadi airnya tidak diam teman-teman ya. Jadi ada gelombang ya, ada arus ya teman-teman. Jadi ada pergerakan di airnya yang nantinya bisa memacu pertumbuhan ekor ikan gapinya, karena ikan gapinya akan aktif berenang-renang nih teman-teman. Itu akan membantu otot-otot di pangkal ekornya dan mempengaruhi perkembangan lebar ekor ikan gapi teman-teman. Nah untuk dari air adalah tadi ketinggian airnya, yang kedua ada sirkulasi airnya, dan yang ketiga dari air nih harus ada pergantian air ya teman-teman ya. Jadi sipon ditambahin air, tapi dengan catatan penambahan airnya cukup sedikit saja teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambahkan airnya dengan volume yang sangat sedikit. Yang penting ada penambahan air baru ya teman-teman. Itu volumenya sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Karena dengan air yang baru ini ikan gapi nanti bisa teman-teman praktekkan di farmnya teman-teman ya. Dia akan lebih sehat dan lebih lincah dengan adanya air baru. Nanti praktekin ya kalau teman-teman penasaran. Bandingkan dua akuarium dengan penambahan air, yang ini misalkan 1 minggu sekali dan ini 2 hari sekali. Nanti yang ini akan lebih bagus. Ini sebenarnya treatment ini juga biasa digunakan para breeder yang mau turun ke kontes ya teman-teman ya. Jadi mereka memaksimalkan ekornya dengan cara rata-rata seperti ini. Untuk teman-teman yang mau menambahkan komennya bisa nanti tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Kalau yang ini ternyata bukan begitu gini, boleh juga komen di kolom komentar. Jadi kita saling sharing aja. Mungkin ada kekurangan ataupun teman-teman mau nambahin, silahkan tulis di kolom komentar. Nah itu untuk airnya teman-teman ya. Untuk yang kedua dari ketiga ya, itu dari lampu teman-teman. Jadi kasusnya begini nih, terjadi di ekor yang sangat lebar sekali. Jadi big tail terus half moon rata-rata ya, itu ekornya terlipat teman-teman. Ekornya di bagian bawah terlipat gini. Itu jadi dia nggak jadi half moon, nggak jadi setengah lingkaran, tapi di bawahnya ngelipat. Jadi kalau ikan seperti ini tuh sudah sangat minus ya, tidak bisa diikutkan dalam kontes kalau ikan yang terlipat di bagian bawahnya itu. Jadi nilai minus, jadi jangan diikutkan kalau teman-teman mempunyai ekor dengan bagian bawah terlipat. Nah bagaimana cara untuk mengatasi ekor yang terlipat di bagian bawahnya teman-teman? Caranya adalah jangan membiarkan gapi itu tidur. Sadis amat ya. Jadi ikan gapi itu kemarin di video yang lampu juga pernah saya sampaikan itu, untuk menjaga ekor ikan gapi yang super lebar ini apabila dia tidur turun ke bawah sini, dalam arti lampu mati total ya, lampu mati total gelap tanpa lampu, dia pasti akan turun ke bawah tidur. Nah tidur itu selain dia kena penyakit jamur yang ada di bagian bawah ini rata-rata itu ekor terlipat teman-teman. Jadi setiap hari dia begitu lagi dan begitu lagi, akhirnya menyebabkan ekor ikan gapi ini menjadi terlipat teman-teman. Nah itu saya sarankan untuk breeder yang memprogres, breeder pemula ya. Kalau senior pasti udah tahu. Jadi para breeder, para teman-teman yang mau memprogres ikannya untuk keperluan kontes ataupun ya keperluan untuk dijual lah, show lah ya, itu jangan dimatikan total lampunya untuk menghindari ikan ini agar tidak tidur dan mengakibatkan ekornya jadi terlipat ya teman-teman ya. Terus gimana nanti ikan gapinya sakit nggak kalau nggak tidur? Nggak bakalan sakit. Jadi ikan ini meskipun dia jatahnya tidur, dia berenang-renang di sini nggak masalah. Dia suka begadang. Ya teman-teman ya. Jadi jangan matikan total lampunya teman-teman ya. Nah selain dari air, lampu, dan faktor genetik lagi tadi,
masih ada lagi yaitu dari sisi pakannya teman-teman ya. Jadi kita harus memperhatikan pakannya agar si ikan gapi ini bisa tumbuh dengan sempurna dan tidak bengkok ya teman-teman ya. Jadi kalau kebanyakan cacing sutra itu juga kurang bagus. Nantinya pada saat dewasa itu akan lebih cepat bengkok kalau menurut saya ya. Jadi kalau udah dewasa, untuk progresnya sebaiknya menggunakan Artemia saja serta pelet yang berkualitas teman-teman ya. Jadi pelet yang berkualitas itu apa, nanti bisa cari di YouTube di YouTube orang lain ataupun di Google lah ya. Pelet-pelet yang berkualitas. Jadi ada bermacam-macam merek sekali. Saya tidak perlu menyebutkan mereknya karena saya bukan dapat sponsor juga. Nanti ada pelet-pelet yang bagus itu sebenarnya ada bermacam-macam ya. Jadi saya tidak boleh sebutkan mereknya seperti NRD, Mem, Pandora, dan masih banyak lagi ya teman-teman ya, itu pelet-pelet yang bagus. Nah, itu tadi adalah tips dari kami Titan Gapi, bagaimana cara untuk menjaga ekor ikan gapi agar bisa tumbuh maksimal dan tidak melipat ya teman-teman ya. Dengan cara seperti itu kita bisa memaksimalkan pertumbuhan ekornya. Oke teman-teman, hari ini 4 Juli ya teman-teman ya, itu untuk pengumuman giveaway Gapi Blue Dragon teman-teman ya. Nah, untuk pengumumannya kita bisa lihat spinnya. Kita akan lakukan spin. Ya, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Nah, selamat kepada pemenang. Ikan akan kita kirimkan hari ini langsung ke rumah teman-teman yang beruntung. Selamat buat yang beruntung, semoga ikannya bermanfaat dan bisa berkembang biak di farm teman-teman ya. Rencananya kita akan adakan giveaway sebulan sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau berpartisipasi bisa ikuti terus di video-video kami. Nanti kita akan sisipkan giveaway-nya serta pengumumannya juga teman-teman ya. Terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di giveaway selanjutnya juga. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Simak terus channel kami Titan Gapi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya untuk ikuti terus video-video dari kami. Oke, semangat terus breeder Gapi Indonesia. Bye.